Di suatu desa ada seorang anak bernama Doni. Dari kecil, Doni sudah ditinggal ayahnya pergi merantau. Doni adalah anak yang bandel dan susah diatur. Suatu hari, Doni diajak teman-temannya bermain bola setelah pulang sekolah nanti. Beberapa saat kemudian, waktu sekolah pun berlalu. Doni tanpa berpamitan pada ibunya langsung menemui teman-temannya dan berkumpul di lapangan belakang sekolah. Pukul 1 siang, mereka berjumlah 12 anak dan membagi timnya menjadi 6 versus 6. Mereka pun mulai pertandingannya. Mereka bersenang-senang bersama-sama sampai suatu ketika salah satu teman Doni yang bernama Surya terjatuh. "Aduh," ucap Surya sambil berbaring kesakitan. "Apa kamu baik-baik saja?" ucap Doni dan teman-temannya sambil menolong Surya. "Lutut kakiku berdarah," ucap Surya sambil memegang kakinya yang kesakitan. "Sebaiknya kita membawa Surya pulang ke rumah," ucap teman-teman Doni. "Baiklah, lagi pula ini sudah jam 4 sore." Teman-teman Doni pun mengantar Surya pulang dan sebagian langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Akan tetapi Doni masih berada di lapangan sambil merenung sendirian. Hari semakin gelap, akan tetapi Doni tak kunjung pulang. Ibu Doni khawatir dan mulai mencari Doni. Ibu Doni menanyakan ke salah satu teman Doni, yaitu Surya. "Assalamualaikum," ucap Ibu Doni. "Waalaikumsalam, ada apa Bu?" ucap Surya kepada Ibu Doni. "Kamu tahu di mana Doni, Nak?" ucap Ibu Doni dengan raut wajah yang cemas. "Tadi kami bermain bola bersama di lapangan belakang sekolah. Memangnya sampai sekarang Doni belum pulang, Bu?" "Belum, Nak, sudah dari tadi Ibu tunggu-tunggu." "Sebaiknya langsung ke lapangan saja, Bu, mungkin Doni masih ada di sana." "Baik kalau begitu, Nak, Ibu langsung ke sana saja," ucap Ibu Doni. Ibu Doni langsung bergegas ke lapangan belakang sekolah itu untuk mencari Doni. Ibu Doni berteriak memanggil Doni sambil merasa cemas. Kecemasan Ibu Doni semakin menjadi-jadi setelah mencari Doni tetapi tidak kunjung menemukannya. Tanpa pikir panjang, Ibu Doni langsung pergi menemui dan melaporkannya kepada Pak RT. "Assalamualaikum Pak RT," ucap Ibu Doni. "Waalaikumsalam, ya ada apa Bu?" "Pak, anak saya Doni hilang, Pak, sudah dari siang tadi tidak pulang-pulang." "Loh, kok bisa Bu? Memangnya Doni hilang di mana?" ucap Pak RT dengan ekspresi terkejut. "Tadi Doni pergi bermain bola di lapangan bersama teman-temannya tanpa bilang ke saya dulu Pak." "Kalau boleh tahu Doni bermain di lapangan mana ya Bu?" "Di lapangan belakang sekolah Pak," ucap Ibu Doni. "Oh, baik kalau begitu Bu, saya dan warga akan bantu mencari Doni," ucap Pak RT. Tanpa pikir panjang, Pak RT langsung mengumpulkan warga desa dan menyuruh masing-masing orang membawa peralatan dapur. Seketika Ibu Doni merasa bingung tentang apa yang mau dilakukan oleh Pak RT. Hari sudah gelap, para warga berkumpul sambil membawa obor. Setelah semua para warga desa sudah berkumpul, Pak RT langsung mengajak para warga desa untuk pergi ke lapangan belakang. Mereka berkeliling dan memanggil-manggil nama Doni di sekitar lapangan sambil membunyikan peralatan dapur yang mereka bawa. Beberapa saat kemudian, salah satu warga yang bernama Pak Herman berteriak memanggil Pak RT. Pak, saya menemukan Doni, Pak," teriak Pak Herman. Seketika Ibu Doni, Pak RT dan semua warga bergegas menuju Pak Herman. Alangkah terkejutnya Ibu Doni saat melihat anaknya yang terlihat lemas dan pucat. Sambil menangis histeris, Ibu Doni langsung menghampiri dan memeluk Doni. Pak RT dengan sigap mengajak warga untuk menggendong Doni dan segera mengantarkannya ke puskesmas terdekat menggunakan mobil milik Pak RT. Sesampainya di puskesmas, Doni langsung mendapatkan perawatan khusus. Ibu Doni dan Pak RT menunggu kabar dari dokter sambil merasa cemas. Beberapa saat kemudian dokter datang menemui Ibu Doni dan Pak RT. "Assalamualaikum, apa benar ini dengan keluarga Doni?" "Waalaikumsalam, benar Dok, bagaimana keadaan anak saya Dok?" ucap Ibu Doni sambil merasa cemas. "Untuk sekarang keadaan anak Doni masih lemas dan perlu istirahat," kata dokter itu. "Kira-kira kapan ya Dok Doni bisa pulang?" tanya Pak RT pada dokter.
Sekarang juga bisa Pak, tapi Nadoni harus istirahat total dan tidak boleh telat makan. Baik dok, kalau begitu saya bawa Doni pulang saja, ucap Ibu Doni. Baik Bu, kalau begitu saya siapkan obat dulu untuk Nadoni untuk di rumah nanti, kata Pak Dokter. Setelah Ibu Doni mendapatkan obat dari dokter, Ibu Doni dan Pak RT langsung membawa Doni ke mobil. Dalam perjalanan pulang, Ibu Doni memeluk dan mengelus Doni sambil menangis karena melihat wajah anaknya yang terlihat sangat pucat. Tak berselang lama, mereka akhirnya tiba di rumah Doni. Sang ibu langsung membawa Doni ke kamarnya. Setelah melihat Doni yang sudah tertidur pulas, Ibu Doni langsung menghampiri Pak RT untuk bertanya. Pak, sebenarnya apa yang terjadi pada Doni? Mengapa Bapak menyuruh warga desa mencari Doni menggunakan peralatan dapur? Kata orang-orang dulu, di situ tempatnya angker, Bu. Dan memang dulu juga sempat ada yang mengalami kejadian persis yang dialami Doni. Maksudnya di situ ada penunggunya, Pak? Iya, katanya ada sesosok wewe gombel yang menghantui tempat itu dan suka menculik anak-anak saat anak-anak itu sendiri dan tidak ada yang mengawasi.